bisa dipungkiri jika Indonesia memiliki beragam ras, suku, dan budaya. Keberagaman itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beberapa waktu lalu, tim On The Spot pernah menelusuri warga bermata biru di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan, yang sebelumnya pernah heboh di media sosial, di mana foto gadis bernama Ariska Dalla dengan mata birunya yang spesial menarik perhatian para netizen. Karena berbeda dengan warna mata orang Indonesia pada umumnya yang berwarna hitam atau hitam kecoklat-coklatan. Selain kisah Ariska Dalla dan ayahnya yang kabarnya memiliki keturunan dari bangsa Portugis, beberapa waktu kemudian tim On The Spot juga menelusuri sebuah kampung di Aceh, di mana warganya memiliki mata berwarna biru dan coklat, bahkan banyak yang berambut pirang. Warga di Kampung Lamno, Aceh Jaya ini terkenal berdasarkan cerita turun-temurun masyarakat Aceh yang memiliki banyak penduduk bergaris keturunan bangsa Portugis. Dan kini, tim On The Spot Journey menemukan informasi warga bermata biru lainnya. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat sebuah suku di pedalaman hutan Halmahera Timur yang kabarnya memiliki ciri-ciri fisik mirip orang Eropa, yakni berkulit putih, berperawakan tinggi, dan bermata biru yang disebut dengan suku Lingon. Suku Lingon bukan tergolong dari ras Mongoloid, Melanesia, Wedoid, maupun Polinesia, layaknya penduduk di wilayah Halmahera atau Asia Tenggara pada umumnya. Mereka termasuk dalam ras Kaukasoid yang memiliki ciri fisik seperti orang Eropa. Dari segi fisik, orang suku Lingon berpostur tinggi dan berkulit putih. Bahkan ada juga yang berambut pirang dan memiliki mata berwarna hijau atau biru. Populasi suku tersebut hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Ada juga yang menyebutkan bahwa suku ini masih ada, tapi tersembunyi di pedalaman hutan belantara Halmahera. Dahulu suku ini kerap mendapat ancaman dan gangguan dari suku yang hidup di hutan dekat pesisir pantai Halmahera, di mana salah satunya adalah suku Togutil. Konon, orang dari suku Togutil sering mencoba menculik para gadis suku Lingon yang terkenal cantik khas Eropa.
Untuk masuk ke dalam hutan Halmahera, banyak jalan yang bisa dipilih. Salah satu informasi yang kami terima adalah dari Desa Yawanli di Kabupaten Halmahera Timur. Untuk menuju ke sini, kami naik pesawat kecil dari Bandara Sultan Babullah Ternate ke Bandara Buli, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil ke desa yang jaraknya sekitar 1 jam dari Bandara Buli dengan kondisi jalanan yang sebagian masih rusak. Setelah tiba di Desa Yawanli, tim on the spot pun sempat bertanya ke beberapa warga mengenai keberadaan suku Lingon. Mayoritas penduduk desa membenarkan adanya suku di hutan Halmahera yang memiliki kulit putih, berperawakan tinggi, dan bermata biru layaknya orang Eropa. Dari penduduk di Desa Yawanli inilah kami mendapat informasi tentang kepala desa mereka yang konon pernah bertemu langsung dan lebih mengetahui seluk-beluk suku pedalaman di hutan Halmahera Timur. Karena Pak Kades dan timnya biasa masuk ke hutan untuk mencari kayu gaharu. Ternyata Pak Kades Yawanli yang bernama Hasan Haji Ali ini menyambut baik kedatangan tim on the spot. Beliau menjelaskan banyak hal, termasuk tentang suku Lingon dan suku Togutil, yakni suku asli yang mendiami hutan Halmahera. Untuk suku Lingon di sini itu jelas pada cerita orang tua kami yang dulu itu benar ada. Tapi saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu kehidupan suku Lingon di sana, di mana tempatnya. Yang jelas ada mereka. Cuman konon ceritanya suku Lingon ini pernah mendiami Pulau Halmahera ini. Nah, sementara mereka sudah terancam, jadi kita juga tidak tahu persis mereka posisinya di mana, sudah hidup di mana. Bisa saja mereka sudah beradaptasi dengan suku Togutil yang di sana. Sehingga kita perhatikan di sini suku Togutil yang ada di Pulau Halmahera ini ada yang cantik-cantik. Ini contoh orang yang pernah keluar dari hutan ini. Nih. Oh iya. Cantik, bersih, mulus wajahnya ini. Oh iya ya Pak? Iya. Melihat foto wanita suku Togutil berwajah cantik yang ditunjukkan oleh Pak Hasan, tim on the spot pun teringat dengan keluarga suku Lingon yang kami lihat pada beberapa artikel dan blog di internet. Saat itu sang gadis cantik masih belia dan masih berkumpul dengan keluarganya, yakni sekitar tahun 2006 hingga 2007. Pak Hasan juga menjelaskan jika antar sesama komunitas suku Togutil di hutan Halmahera ini saling bersaing dan kerap tak akur, bahkan bisa terjadi pembunuhan antar sesama suku Togutil demi memperebutkan wanita atau wilayah kekuasaan. Dan setelah mengobrol banyak, Pak Hasan dan timnya sebagai pencari kayu gaharu yang biasa menjelajahi hutan Halmahera menyatakan siap membantu tim on the spot untuk masuk ke hutan dan mencari keberadaan suku Lingon. Namun ada hal yang membuat tim kami cukup kaget, karena waktu yang harus ditempuh untuk masuk ke dalam hutan yang paling dekat saja minimal 2 hari dengan medan yang cukup berat. Bahkan perjalanan harus dilakukan hingga berbulan-bulan. Jadi begini Bu, kalau Ibu mau berkeinginan untuk kita bisa masuk ke sana, akan tetapi perjalanan kita harus tempuh dengan kurang lebih 2 hari gitu. Karena jalan kaki ya? Jalan kaki ya jelas sudah naik turun gunung. Namun demi tujuan penelusuran suku bermata biru yang ada di pedalaman hutan Halmahera, kami pun rela menempuh perjalanan dengan tekad yang kuat. Setelah memastikan semua keperluan selama di hutan sudah lengkap dan tak ada yang tertinggal, tim on the spot pun bersiap memulai penjelajahan ke pedalaman hutan Halmahera. Yang baru di On The Spot. On The Spot Journey. Perjalanan tim On The Spot bersama Pak Kades Yawanli dan timnya mencari keberadaan suku Lingon di jantung hutan Halmahera Timur telah dimulai. Tak disangka, kami bertemu dengan suku Togutil. Siapa suku Togutil? Banyak lagi kejutan yang kami alami sejak pertama menginjakan kaki di hutan Halmahera. Saksikan kelanjutannya besok malam eksklusif hanya di On The Spot Trans 7.